Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A126203 Sistem Informasi, mata kuliah Analisis Perancangan, Sistem Terstruktur, tugas ujian akhir semester. Perkenalkan saya Elsa Dewi Anggraini, NIM A12 2023 Dan saya Tika Nurfidausyana dengan NIM A12 2023 07080. Next. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS, analisa. Yang pertama adalah sejarah penelitian, yang kedua narasi proses bisnis, yang ketiga analisa pieces, yang keempat studi kelayakan, yang kelima analisa kebutuhan non-fungsional dan fungsional, yang keenam FOD flow of document, yang ketujuh desain konteks diagram dan DFD, yang kedelapan desain database, kesembilan desain user interface, yang ke-10 ada rencana implementasi. Next. Sejarah penelitian, SMA Negeri 1 Juwana adalah sekolah menengah atas yang berdiri pada 29 September 1983, terletak di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Duku Talit, Juwana, Kabupaten Pati. Namun di kala itu sehubungan dengan gedung SMA Negeri 1 Juwana masih dalam proses perbaikan, maka untuk sementara penempatan proses belajar mengajar dialihkan di SMP Negeri 1 Juwana. Pada bulan Juli tahun 1984, gedung yang berada di Duku Talit sudah siap sehingga bisa ditempati dan sampai sekarang yang berjalan dengan lancar. Secara geografis, letak SMA Negeri 1 Juwana sangat strategis, mudah dijangkau kendaraan umum. SMA Negeri 1 Juwana merupakan sekolah SMA Negeri satu-satunya yang berada di Juwana. Oleh karena itu, dengan keberadaan SMA Negeri 1 Juwana memberi peluang suksesnya program pendidikan, didukung oleh keberagaman kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Juwana, seperti pramuka, PMR, English Club, seni tari, seni musik, voli, basket, taekwondo, dan masih banyak lagi. Next. Narasi proses bisnis yang pertama adalah pendaftaran. Awal alur pendaftaran, di meja pendaftaran petugas menyediakan atau memberikan formulir pendaftaran. Formulir ini meminta informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, alamat email, dan nomor identitas yang diberikan benar dan lengkap. Setelah calon anggota mengisi formulir tersebut, kemudian menyerahkannya kepada petugas pendaftaran bersama dengan kartu identitas pelajar untuk verifikasi. Petugas perpus memeriksa data yang diberikan dan setelah semuanya diverifikasi, petugas perpustakaan memasukkan informasi tersebut ke dalam buku catatan anggota perpustakaan. Data ini akan digunakan untuk membuat kartu anggota perpustakaan dan mencatat setiap transaksi peminjaman buku di masa depan. Setelah petugas selesai membuat kartu anggota kepada calon anggota, kemudian petugas perpustakaan membuat 2 rangkap untuk diarsipkan dan diberikan kepada kepala sekolah. Petugas juga memberitahu tentang berbagai layanan yang ditawarkan perpustakaan, seperti ruang baca, komputer dengan akses internet, ruang diskusi kelompok, dan koleksi jurnal elektronik. Dengan kartu anggota perpustakaan tersebut, resmi menjadi bagian dari komunitas perpustakaan. Next. Anggota perpustakaan menuju ke meja resepsionis untuk mengisi daftar hadir dan menunjukkan kartu anggota sebagai tanda pengenal. Setelah mengisi, anggota perpustakaan pergi ke bagian katalog fisik yang tersedia. Pencarian buku di perpustakaan ini masih menggunakan manual, jadi pada pencarian buku, mencari daftar buku yang diinginkan sesuai dengan topik. Pada proses peminjaman buku, seorang anggota perpustakaan menyerahkan kartu anggota dan buku yang akan dipinjam kepada petugas perpustakaan meja peminjaman.
Kemudian, petugas perpustakaan memeriksa buku yang dibawa. Petugas memeriksa terlebih dahulu status peminjaman anggota yang dilihat dari buku catatan peminjaman. Petugas mencatat data peminjaman pada buku catatan peminjaman. Dari buku catatan peminjaman dibuat laporan data peminjaman buku sebanyak 2 rangkap untuk diarsipkan dan diserahkan kepada kepala sekolah. Next. Pada proses pengembalian, anggota membawa kartu anggota dan buku yang dipinjam untuk dikembalikan ke perpustakaan. Kemudian menuju ke area pengembalian buku perpustakaan. Pada area ini dilengkapi rak atau kotak khusus untuk menaruh buku yang akan dikembalikan. Petugas mengecek data peminjaman mulai dari menyerahkan kartu anggota dan buku yang dipinjam. Kemudian petugas mengecek data peminjaman yang dilihat dari buku catatan peminjaman buku. Setelah data dan buku dicek, petugas membuat laporan data pengembalian buku yang dirangkap untuk arsip dan kepala sekolah. Anggota perpustakaan memasukkan buku ke tempat yang ditentukan, buku yang akan dikembalikan. Ini bisa menjadi langkah yang sangat sederhana untuk memastikan bahwa buku ditempatkan dengan benar agar dapat diurus dengan tepat oleh petugas perpustakaan. Hal yang perlu diperhatikan pada pengembalian buku ini, penting membawa kartu anggota perpustakaan dan buku dalam keadaan baik, bagus, atau tidak rusak. Jika terdapat kesalahan pada proses pengembalian buku ini, petugas mengembalikan kartu anggota dan anggota perpustakaan mengecek apakah buku yang dibawa benar. Dan apabila buku yang dikembalikan melebihi dari 1 minggu, maka anggota akan dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku. Next. Berikutnya ada analisa PISIS. Yang pertama ada performance. Masalah adalah memberikan penilaian pada suatu proses prosedur kinerja yang sampai saat ini masih dijalankan. Apakah perlu ada perbaikan dan memungkinkan untuk dapat ditingkatkan kinerjanya. Karena pada sistem ini masih menggunakan sistem manual, jadi petugas sedikit kerepotan atau kesusahan pada pencatatan laporan dari proses pendaftaran sampai pengembalian buku yang masih berjalan sampai saat ini. Yang kedua ada informasi. Masalah dalam informasi sistem manual perpustakaan di SMA Negeri 1 Juwana adalah informasi tentang waktu dan ketersediaan buku di perpustakaan. Memberikan penilaian terhadap suatu informasi yang didapat hingga saat ini masih dapat diperbaiki sehingga kualitas informasi yang didapat menjadi relevan, akurat, dan dapat diandalkan dan lengkap serta diberikan secara tepat waktu. Karena pada masalah ini, informasi dan data yang masih berlaku dan berjalan menggunakan papan informasi yang ditempel di dinding perpustakaan. Jadi kurang update informasi dan diberikan evaluasi kemampuan sistem informasi dalam menghasilkan nilai atau produk yang bermanfaat untuk menyikapi peluang dalam menangani masalah yang muncul. Situasi dalam analisa informasi ini meliputi akurasi informasi, harus bebas dari kesalahan dan tidak biasa atau menyesatkan. Next. Ekonomi. Masalah dalam ekonomi sistem manual di perpustakaan SMA Negeri 1 Juwana adalah pengeluaran dan denda dalam proses pengembalian buku pada biaya operasional yang tidak efisien dalam manajemen. Untuk mengetahui daya guna dari sistem aplikasi yang dilihat dari segi keuangan dan biaya yang digunakan. Berikutnya ada kontrol. Masalah dalam pengkontrolling dapat dilakukan oleh petugas memantau keadaan perpustakaan dan bukan hanya itu saja, controlling terhadap ketersediaan buku di perpustakaan untuk melihat bagaimana suatu sistem telah dijalankan dengan baik melalui pengawasan dan pengendalian yang sudah dilakukan. Kontrol berkaitan erat dengan pengendalian dan keamanan baik dari segi hardware,
software, dan brainware. Hal tersebut dapat menyebabkan hal-hal berikut. Keamanan atau kontrol yang lemah dapat menyebabkan input data tidak diedit dengan cukup. Kejahatan, misalnya penggelapan atau pencurian terhadap data. Etika dilanggar pada data atau informasi mengacu pada data atau informasi yang diakses orang yang tidak berwenang. Next. Efisiensi. Operasi pada suatu perusahaan dikatakan efisien atau tidak biasanya didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan untuk melihat kinerja sistem apakah sudah berjalan sesuai prosedur yang diinginkan. Yang terakhir ada servis. Masalah dalam pelayanan atau servis yang diberikan oleh petugas juga menjadi tolak ukur pengembangan sistem manual perpustakaan. Pada sistem informasi perpustakaan, peningkatan pelayanan terhadap anggota merupakan bagian dari tujuan utama diadakannya sistem informasi untuk menilai proses pelayanan yang telah dijalankan dan mengetahui permasalahan apa yang terjadi dalam pelayanan tersebut. Next. Studi kelayakan. Yang pertama ada kelayakan teknis. Kelayakan teknologi menyoroti kebutuhan sistem yang telah disusun dari teknologi yang akan digunakan mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan dalam pengembangan sistem informasi. Yang kedua, kelayakan operasional. Kelayakan operasional menyangkut beberapa aspek. Jadi, usulan kebutuhan sistem harus benar-benar menyelesaikan masalah di sistem informasi. Yang ketiga adalah kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi menggunakan kalkulasi analisis biaya dan manfaat, cost benefits analysis. Pada analisis biaya dan manfaat ada beberapa metode kuantitatif yang digunakan untuk menemukan standar kelayakan proyek. Next. Kebutuhan non-fungsional dan fungsional. Kebutuhan fungsional, perpustakaan membutuhkan koleksi yang beragam dan relevan, termasuk buku cetak, buku elektronik, jurnal, majalah, dan materi lainnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perpustakaan harus menyediakan ruang yang nyaman dan sesuai untuk membaca, belajar, dan melakukan penelitian bagi pengguna. Perpustakaan perlu menggunakan teknologi informasi terkini untuk mengelola koleksi, memberikan akses elektronik, dan menyediakan layanan online kepada pengguna. Pengguna dapat memasukkan data anggota dan data buku. Kebutuhan non-fungsional, perangkat keras hardware, komputer dan server, perangkat lunak software, MySQL, dan PHP. Keamanan perpustakaan perlu menyediakan perlindungan terhadap pencurian, kerusakan, dan penyalahgunaan koleksi dan fasilitasnya. Privasi, perlindungan data pribadi dan informasi peminjaman pengguna adalah kebutuhan penting untuk menjaga privasi pengguna. Ketersediaan dan keterandalan. Sistem informasi dan layanan perpustakaan harus tersedia secara konsisten dan dapat diandalkan. Skalabilitas. Perpustakaan harus mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dalam hal koleksi maupun layanan. Kinerja. Sistem informasi perpustakaan harus mampu memberikan kinerja yang baik, termasuk waktu respon yang cepat dan pengelolaan beban yang efisien. Usability. Kemudahan pengguna. Antarmuka pengguna perpustakaan baik yang offline maupun online harus dirancang dengan baik agar mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai latar belakang dan tingkat kemampuan. Interoperabilitas, sistem perpustakaan harus dapat berintegrasi dengan sistem lain seperti sistem manajemen sekolah atau universitas atau sistem informasi lainnya. Toleransi kesalahan. Sistem perpustakaan harus dirancang untuk dapat menangani kesalahan dengan baik dan memberikan respon yang sesuai jika terjadi masalah. Yang terakhir, fleksibilitas. Perpustakaan perlu memiliki fleksibilitas dalam mengakomodasi berbagai jenis materi dan kebutuhan pengguna.
serta dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Next. FOD, sistem yang sedang berjalan. Yang pertama adalah FOD pendaftaran. Petugas memberi form pendaftaran kartu anggota kepada pendaftar. Yang kedua, calon anggota mengisi form lalu diberikan kepada pengguna. Yang ketiga, petugas mencatat data anggota ke buku catatan. Yang keempat, petugas membuat kartu anggota lalu diserahkan kepada anggota. Yang kelima, petugas membuat laporan 2 rangkap diarsipkan dan diserahkan kepada kepala sekolah. Next. Berikut ada FOD pendaftaran. Ada 3 bagian anggota, yang kedua petugas perpus dan kepala sekolah. Next. FOD sistem yang sedang berjalan di peminjaman. Yang pertama ada anggota menyerahkan kartu anggota dan buku yang akan dipinjam. Yang kedua, petugas memeriksa. Yang ketiga, petugas mencatat data peminjaman di buku catatan peminjaman. Yang keempat, petugas membuat laporan 2 rangkap, diarsipkan dan diserahkan kepada kepala sekolah. Yang kelima, kartu anggota dan buku yang dipinjam diserahkan kembali oleh petugas kepada anggota. Next. Berikut ada FOD peminjaman. Ada 3 bagian anggota, petugas perpus dan kepala sekolah. Next. FOD sistem yang sedang berjalan di bagian peminjaman. Yang pertama, anggota menyerahkan kartu anggota dan buku yang dipinjam kepada petugas perpustakaan. Yang kedua, petugas mengecek data peminjam. Jika tidak sesuai dengan kartu anggota, akan dikembalikan kepada anggota. Yang ketiga, apabila mengembalikan buku lebih dari 1 minggu, maka anggota akan dikenakan denda. Jika tidak ada denda, kartu akan diserahkan oleh petugas pada anggota. Yang keempat, petugas perpustakaan akan membuat laporan data pengembangan buku sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama diarsipkan dan rangkap kedua diserahkan kepada kepala sekolah. Next. Berikut flow of dokumen pengembalian. Next. FOD usulan. Yang pertama, pada proses sirkulasi, peminjaman dan pengembalian, pendaftaran anggota dan penelusuran buku masih dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan kurang cepat dan kurang akurat di dalam proses pelayanan terhadap anggota, pembuatan laporan dan kegiatan lainnya yang saling berhubungan. Yang kedua, masih banyak penyimpanan data yang tidak teratur dan terdapatnya beberapa data yang sama atau redundansi. Solusi yang tepat yaitu membuat aplikasi sistem informasi perpustakaan yang baru. Berikut ini adalah sistem informasi yang diusulkan untuk mengganti sistem informasi perpustakaan yang lama. FOD usulan pada pendaftaran. Perancangan prosedur. Yang pertama, anggota menyerahkan form data anggota kepada petugas perpustakaan. Yang kedua, petugas menginput data anggota ke file baru. Yang ketiga, petugas mencetak kartu. Yang keempat, kartu anggota tersebut diserahkan kepada anggota sebagai bukti keanggotaan. Yang kelima, petugas membuat laporan anggota berdasarkan file anggota yang kemudian diserahkan kepada kepala sekolah. Next. Berikut ada FOD usulan pendaftaran. Next. Yang kedua ada FOD peminjaman. FOD yang diusulkan yang pertama, pada saat peminjaman, anggota menyerahkan kartu anggota dan buku yang akan dipinjam kepada petugas perpustakaan. Yang kedua, anggota hanya bisa meminjam buku sebanyak 2 buku dengan masa peminjaman adalah 7 hari.
Petugas akan menginputkan kode anggota terlebih dahulu jika status anggota masih dalam masa peminjaman. Maka anggota tidak dapat meminjam buku, kartu anggota akan diserahkan kembali oleh petugas kepada anggota. Tapi jika status anggota tidak dalam masa peminjaman, maka anggota dapat meminjam buku. Yang keempat, petugas menginput data peminjaman ke file peminjaman dan dibuat laporan peminjaman untuk diserahkan kepada kepala sekolah. Yang kelima, kartu anggota dan buku yang dipinjam diserahkan kembali oleh petugas perpustakaan kepada anggota. Next. Berikut FOD peminjaman. Next. Yang ketiga, FOD pengembalian. Pada saat pengembalian buku, anggota menyerahkan kartu anggota dan buku yang dipinjam kepada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan mengecek data peminjaman. Petugas perpustakaan mengecek denda. Jika tidak ada, maka petugas akan langsung menginput data pengembalian. Apabila ada, maka petugas melakukan perhitungan denda. Setelah itu, petugas menginput data pengembalian. Selanjutnya, petugas membuat laporan pengembalian buku dan laporan denda yang akan diserahkan kepada kepala sekolah. Lalu petugas perpustakaan mencetak kwitansi pembayaran denda. Petugas menyerahkan kembali kartu anggota serta kwitansi pembayaran kepada anggota. Manfaat dari sistem yang diusulkan di atas yaitu, dengan sistem yang baru, maka proses sirkulasi dan proses penelusuran dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat. Sistem mampu memberikan pelayanan yang lebih baik yang akhirnya dapat memuaskan para anggota dan petugas perpustakaan. Next. FOD peminjaman. Next. Berdasarkan FOD, usulan yang baru sudah menjadi efisien dalam proses yang berjalan. Dengan menerapkan pendekatan FOD ini, perpustakaan dapat secara sistematis mengevaluasi kemungkinan dan dampak dari perubahan dari sistem manual menjadi otomatis. Ini membantu memastikan bahwa perubahan tersebut dilakukan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi perpustakaan dan penggunanya. Perubahan tersebut harus memberikan nilai tambah yang signifikan, seperti peningkatan efisiensi, ketersediaan informasi yang lebih baik, atau pengalaman pengguna yang lebih baik. Kita juga perlu memastikan bahwa perubahan tersebut didukung oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat. Next. Selanjutnya, ada dekomposisi proses dan konteks diagram. Berikut ada dekomposisi proses. Di dalam sistem perpustakaan terdapat 6 entitas. Yang pertama ada pendaftaran yang berisi kartu anggota. Yang kedua ada anggota yang berisi data anggota. Yang ketiga ada peminjaman yang berisi data peminjaman dan laporan peminjaman. Yang keempat ada pengembalian yang berisi data pengembalian, laporan pengembalian, dan laporan denda. Selanjutnya ada buku, terdapat data buku dan laporan buku. Yang terakhir terdapat laporan yang berisi laporan anggota, buku, laporan peminjaman, laporan pengembalian, dan laporan denda. Selanjutnya ada konteks diagram. Di dalam konteks diagram terdapat 3 entitas, yaitu anggota, petugas perpustakaan, dan kepala perpustakaan. Anggota akan melakukan pendaftaran, peminjaman, dan pengembalian yang akan masuk dalam sistem perpustakaan. Lalu, sistem perpustakaan akan memberi ID pendaftaran, verifikasi, dan sanksi beserta laporan buku, laporan peminjaman, dan laporan pengembalian.
Setelah itu, petugas perpustakaan akan menginput data buku, data pinjam, data anggota, yang nantinya akan masuk ke dalam sistem perpustakaan. Output-nya terdapat daftar buku, daftar anggota, daftar peminjaman, dan bukti pinjam. Lalu sistem perpustakaan akan memberikan laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan anggota, dan laporan buku kepada kepala perpustakaan. Di dalam sistem perpustakaan mempunyai 3 entitas, yaitu anggota, petugas perpustakaan, dan kepala perpustakaan. Anggota melakukan pendaftaran yang nantinya akan masuk ke dalam sistem perpustakaan, lalu anggota baru dapat mengajukan peminjaman dan pengembalian ke sistem perpustakaan. Nantinya, sistem perpustakaan akan memberikan ID pendaftaran sebagai bukti bahwa pendaftaran telah berhasil. Sistem perpustakaan melakukan verifikasi terhadap informasi anggota. Jika anggota terlambat mengembalikan buku, maka sistem perpustakaan akan memberikan informasi sanksi kepada anggota. Sistem perpustakaan akan memberikan laporan mengenai buku peminjaman dan pengembalian yang dilakukan oleh anggota. Petugas perpustakaan mengelola data buku, data anggota, dan data peminjaman yang nantinya masuk ke dalam sistem perpustakaan. Sistem perpustakaan memberikan hasil laporan data buku, data anggota, data peminjaman, dan bukti pinjam yang sudah diinputkan oleh petugas perpustakaan. Kepala perpustakaan mendapatkan laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan anggota, dan laporan buku dari sistem perpustakaan. Selanjutnya ada data flow diagram level 0 yang memiliki 3 entitas. Yang pertama petugas perpustakaan, yang kedua anggota, dan kepala perpustakaan, serta 3 proses. Yang pertama pendataan, yang kedua transaksi, yang ketiga ada laporan. Di dalam pendataan, terdapat 2 entitas yang terlibat, yaitu petugas perpustakaan dan anggota. Petugas perpustakaan akan menginput data buku yang nantinya akan masuk ke dalam proses pendataan. Lalu, di dalam entitas anggota akan dimasukkan data anggota yang nantinya akan masuk ke dalam sistem pendataan. Output dari sistem pendataan adalah anggota yang nantinya akan masuk ke dalam data store anggota. Begitu juga buku. Data buku akan masuk ke dalam data store buku. Yang kedua ada transaksi. Entitas yang terlibat ada 1, yaitu anggota. Anggota akan melakukan peminjaman dan pengembalian, yang nantinya data peminjaman dan pengembalian akan masuk ke dalam proses transaksi. Lalu, data store buku akan menginputkan ID buku melalui data store dan masuk ke dalam proses transaksi. Lalu data store anggota akan menginputkan anggota dan akan masuk ke dalam proses transaksi. Lalu output dari proses transaksi akan masuk ke dalam data store transaksi. Yang ketiga ada laporan. Dalam proses laporan terdapat 2 entitas. Pertama anggota, yang kedua ada kepala perpustakaan. Dalam data store anggota akan masuk ke dalam dalam proses laporan, begitu juga dengan data store buku. Lalu output dari laporan, yaitu laporan buku, anggota, peminjaman, pengembalian akan diberitahu kepada anggota. Lalu sistem laporan, yaitu laporan peminjaman, laporan anggota, dan laporan buku, serta laporan pengembalian akan diberikan kepada kepala perpustakaan. Selanjutnya ada DFD level 1. Di dalam DFD level 1 terdapat pendaftaran dan pendataan buku. Dalam pendaftaran ada 1
entitas yang terlibat, yaitu anggota, yang nantinya anggota akan menginput data anggota, lalu masuk ke dalam bagian pendaftaran, lalu data anggota akan masuk ke dalam data store anggota. Output dari proses pendaftaran yaitu kartu anggota yang akan diberikan kepada anggota. Selanjutnya ada pendataan buku. Entitas yang terlibat ada petugas perpustakaan yang akan menginputkan data buku, selanjutnya masuk ke dalam proses, lalu dalam proses pendataan buku, data buku akan dimasukkan dalam data store. Selanjutnya DFT level 1, proses peminjaman dan proses pengembalian. Di dalam proses peminjaman, terdapat dua entitas yang terlibat. Yang pertama anggota, yang kedua petugas perpustakaan. Entitas anggota berisi kartu anggota dan ID buku yang akan masuk dalam proses peminjaman. Lalu, output dari proses peminjaman akan masuk ke dalam data store anggota, dan ID buku akan masuk ke dalam data store buku. Lalu, data peminjaman akan masuk ke dalam data store peminjaman. Petugas perpustakaan akan menginput peminjaman yang nantinya akan masuk ke dalam proses peminjaman. Outputnya terdapat dalam data store peminjaman. Lalu petugas perpustakaan akan memverifikasi anggota yang akan masuk ke dalam proses peminjaman. Setelah itu ada pengembalian. Dalam pengembalian terdapat satu entitas, yaitu anggota. Anggota akan melakukan pengembalian yang nantinya akan terdapat data denda, kartu anggota, dan ID buku. Lalu output pengembaliannya, data denda akan masuk ke dalam data store peminjaman, data peminjaman akan masuk ke dalam file data store peminjaman, dan begitu juga ID buku akan masuk ke dalam data store buku. Lalu output dari pengembalian, yaitu kartu anggota, akan masuk ke dalam data store anggota. Begitu juga dengan output pengembalian, yaitu data pengembalian yang akan masuk ke dalam data store pengembalian. Selanjutnya DFD level 1, proses laporan. Terdapat dua entitas, yaitu petugas perpustakaan dan kepala perpustakaan. Petugas perpustakaan akan melakukan input data anggota, data pengembalian, dan data buku yang akan masuk ke dalam proses laporan atau sistem laporan. Lalu data store peminjaman akan masuk ke dalam sistem laporan yang berisi data peminjaman dan data denda. Lalu output dari laporan, yaitu laporan anggota, laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan denda, dan laporan buku akan diberikan atau diberitahu kepada kepala perpustakaan. Berikut adalah desain database. Anggota akan melakukan pendaftaran, pengembalian, dan anggota juga akan meminjam buku melalui petugas perpustakaan yang disebut peminjaman. Lalu petugas perpustakaan memberi laporan kepada kepala perpustakaan. Relationship dari desain database sistem perpustakaan adalah many to many. Selanjutnya ada desain database mulai dari anggota sampai kepala perpustakaan. Di anggota terdapat ID anggota, nama anggota, tanggal daftar, jenis kelamin, alamat anggota, dan telepon anggota.
Di dalam pendaftaran terdapat nomor daftar, tanggal daftar, nama anggota, alamat anggota, tempat tanggal lahir anggota, telepon anggota, dan jenis kelamin. Yang nantinya nomor daftar menjadi primary key untuk menghubungkan dengan tabel anggota. Selanjutnya ada tabel peminjaman yang berisi ID anggota, kode pinjam, ID buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali dengan primary key yaitu ID anggota. Selanjutnya ada pengembalian yang berisi nama anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, kode kembali. Primary key-nya yaitu nama anggota dan ID anggota. Setelah itu ada tabel bayar denda, terdapat kode denda, ID anggota, jenis denda, tanggal pinjam, tarif denda. Primary key adalah ID anggota. Selanjutnya tabel buku, terdapat ID buku, judul buku, jenis buku, penerbit buku, pengarang buku, dan tahun terbit. Primary key-nya yaitu ID buku. Petugas perpus, yaitu ID petugas, nama petugas, telepon petugas, jenis kelamin, alamat petugas. Primary key-nya adalah ID petugas. Dalam tabel petugas perpus akan menghasilkan laporan, yaitu laporan buku, laporan anggota, laporan pinjam, laporan kembali, laporan denda, yang nantinya akan diteruskan kepada tabel kepala perpustakaan, yang berisi ID kepala, nama kepala, telepon kepala, jenis kelamin, tempat tanggal lahir kepala perpus, alamat kepala, dan ID petugas. Selanjutnya yaitu desain user interface atau UI. Pada tampilan utama, di samping adalah desain user interface. Pada tampilan utama berdasarkan objek yang telah kami observasi. Selanjutnya akan terdapat menu login untuk guru, staf, siswa-siswi, dan karyawan yang sudah terdaftar atau yang sudah memiliki akun, dan register bagi umum atau belum memiliki akun, atau tamu. Selanjutnya ada tampilan login dan register. Terus memilih salah satu sesuai apa yang diperintahkan. Selanjutnya, jika berhasil login atau register, maka akan mengeluarkan tampilan seperti di samping. Di dalam menu utama berisi rekomendasi buku serta deskripsi dan ketersediaan buku. Selanjutnya, ada option titik 3 di kiri memiliki beberapa option yang menjadi isi dari desain ini, meliputi akun, peminjaman, pengembalian, bantuan, dan keluar. Di dalam akun terdapat profil yang berisi nama, email, dan nomor telepon. Lalu di dalam option peminjaman berisi detail informasi peminjaman, mencakup tanggal pinjam, judul buku, dan jumlah buku yang dipinjam. Lalu option pengembalian, di bagian pengembalian berisi informasi tanggal pengembalian buku dan keterangan denda jika peminjam melewati batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, terdapat option bantuan yang berisi informasi bantuan jika ada kendala atau ingin mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, rencana implementasi yang dimulai dari identifikasi objek sampai implementasi, yang dimulai dari bulan Maret sampai Juli. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.